Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taulia Puji Lestari dengan NIM 14056-23058 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena sosial yang sedang ramai diperbincangkan di era digital saat ini, yaitu fenomena deepfake AI dan krisis kepercayaan di era digital. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Apa ini, Pak? Nggak ada apa-apa, Mbak. Ini cuma prom, Mbak. Ini semua cuma prom. Jujur ya, saat ini kalian butuh apa? Biaya sekolah, biaya kuliah, modal usaha. Minggu lalu saya sudah mengirimkan dan sudah saya catat siapa saja yang belum pernah sama sekali dapat bansos. Alhamdulillah mereka terbantu. Kamu dari daerah mana? Jakarta. Nama kamu siapa? Langsung saja ya, saya tidak punya waktu lama. Tadi kamu saya Budi di Rans Entertainment Group. Ternyata kamu salah satu pemenangnya. Kamu mendapatkan hadiah 100 juta dari saya, Raffi Ahmad. Sekarang ini tuh teknologi berkembang sangat cepat, apalagi sejak munculnya artificial intelligence atau AI yang mulai banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AI ini bukan cuma dipakai untuk pekerjaan atau pendidikan, tapi juga sudah masuk ke media sosial dan dunia digital yang setiap hari itu digunakan oleh masyarakat. Hampir semua aktivitas sekarang tuh berhubungan dengan teknologi digital, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, belajar, bekerja, sampai mencari hiburan gitu. Nah, karena perkembangan teknologi yang begitu cepat, masyarakat juga semakin bergantung pada internet dan media sosial dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu teknologi AI yang sekarang sedang ramai dibahas itu adalah deepfake. Deepfake merupakan teknologi yang bisa mengubah wajah, suara, atau gerakan seseorang dalam video sehingga terlihat seperti asli. Dengan teknologi ini, orang tuh bisa dibuat seolah-olah sedang berbicara atau melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau dilihat sekilas, hasil videonya itu terlihat sangat nyata, sehingga banyak orang sulit membedakan mana video asli dan mana video yang hasil manipulasi dari AI. Jadi, awalnya teknologi deepfake ini tuh lebih sering dipakai untuk hiburan atau membuat konten kreatif di media sosial. Banyak orang tuh menggunakannya untuk edit video lucu, mengganti wajah tokoh film, atau mengikuti tren internet yang sedang viral. Nah, sebagian orang tuh bahkan menggunakan teknologi ini sebagai bentuk kreativitas baru di era digital. Namun, semakin berkembangnya teknologi AI ini, deepfake tuh mulai banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan seperti penipuan online, penyebaran hoaks, manipulasi video, sampai juga pencemaran nama baik gitu. Fenomena ini semakin sering terjadi karena masyarakat tuh sekarang sangat bergantung pada media sosial untuk mendapatkan informasi. Banyak orang tuh lebih mudah percaya pada video dibandingkan tulisan karena video itu dianggap sebagai bukti yang nyata gitu. Kalau ada seseorang berbicara atau melakukan sesuatu, kebanyakan orang tuh langsung percaya tanpa berpikir panjang. Padahal saat ini video pun bisa gitu dimanipulasi dengan teknologi AI. Hal ini tuh membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana kenyataan dan mana rekayasa digital gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah banyaknya video palsu yang menggunakan wajah artis atau tokoh terkenal untuk mempromosikan investasi bodong, giveaway palsu, produk kesehatan palsu, atau penipuan online lainnya gitu. Kayak contoh-contoh yang udah aku kasih sebelumnya itu tuh, pokoknya banyak kan kasus-kasusnya tuh sekarang. Nah, karena wajah dan suaranya itu terlihat mirip asli, jadi banyak masyarakat nih akhirnya percaya begitu aja gitu. Apalagi masyarakat Indonesia tuh masih memiliki kebiasaan mudah percaya pada figur publik atau orang terkenal. Jadi ketika melihat artis atau tokoh terkenal muncul dalam video promosi itu, kebanyakan orang langsung menganggap informasi tersebut tuh benar adanya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu. Nah, selain wajah tuh sekarang AI juga bisa meniru suara orang. Teknologi ini tuh dikenal dengan voice cloning. Dalam beberapa kasus penipuan, pelaku tuh juga memakai suara AI yang mirip anggota keluarga korban untuk meminta uang dengan alasan darurat, atau kayak tadi tuh dicontoh ada video Raffi Ahmad lagi video call. Padahal itu tuh sebenarnya AI gitu, dan suaranya tuh emang bener kayak mirip, orangnya pun mirip, tapi padahal itu tuh AI. Nah, karena suaranya terdengar sangat asli, jadi korban tuh sering nggak sadar kalau itu tuh cuma rekaman buatan AI. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa teknologi sekarang tidak hanya bisa
tidak hanya bisa memanipulasi gambar dan video, tetapi juga bisa mempengaruhi rasa percaya seseorang. Kalau dipikirkan lebih jauh lagi nih, fenomena ini tuh sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Dulu masyarakat percaya bahwa suara dan video itu adalah bukti nyata yang paling kuat. Nah, tapi sekarang semuanya tuh bisa dipalsukan dengan teknologi AI. Akibatnya, masyarakat tuh mulai merasa bingung menentukan mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Bahkan, orang bisa mulai curiga terhadap informasi yang sebenarnya asli nih karena takut tertipu. Terus juga justru kadang malah percaya dengan informasi yang palsu padahal ya itu AI gitu. Kondisi seperti ini perlahan bisa menimbulkan krisis kepercayaan di dunia digital. Nah, adanya media sosial itu juga membuat penyebaran deepfake menjadi semakin cepat. Jadi, konten yang menarik perhatian tuh biasanya lebih mudah viral dibanding klarifikasi atau penjelasan fakta. Orang-orang di media sosial tuh biasanya sering langsung membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu nih. Nah, akibatnya video palsu itu bisa langsung menyebar luas hanya dalam hitungan jam sebelum orang tahu bahwa informasi tersebut sebenarnya itu tidak benar. Jadi, kondisi seperti ini tuh membuat hoax dan penipuan digital semakin mudah berkembang. Selain itu, algoritma media sosial juga punya pengaruh besar. Platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau X itu biasanya lebih sering menampilkan konten yang ramai dibicarakan dan menarik perhatian penggunanya. Karena itu, video deepfake yang mengejutkan atau sensasional itu lebih mudah masuk ke beranda banyak orang. Nah, semakin banyak orang yang menonton dan membagikan video tersebut, jadi semakin cepat juga nih penyebarannya. Akibatnya, informasi palsu tuh jadi bisa dipercaya oleh ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Fenomena deepfake juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital masyarakat itu masih rendah. Kenapa? Karena banyak orang belum benar-benar paham bahwa teknologi AI sekarang itu udah sangat canggih gitu. AI itu udah bisa membuat video atau suara palsu yang terlihat sangat nyata. Jadi sebagian masyarakat tuh masih menganggap bahwa semua video di internet itu udah pasti asli. Padahal enggak, kayak sekarang tuh bisa aja itu hasil AI gitu. Sekarang banyak hasil AI. Nah, karena kurangnya pemahaman tersebut, masyarakat tuh jadi lebih mudah tertipu oleh informasi di internet. Padahal tidak semua yang terlihat di media sosial itu adalah kenyataannya. Kurangnya literasi digital juga membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang bersifat provokatif atau emosional. Jadi banyak orang langsung percaya ketika melihat video yang menyentuh emosi, marah, takut, atau sedih tanpa mencari tahu sumber asli terlebih dahulu nih. Nah, hal ini tuh membuat penyebaran hoax menjadi semakin mudah terjadi gitu. Di era digital seperti sekarang, kemampuan untuk berpikir kritis itu sebenarnya sangat penting agar masyarakat tidak mudah termakan oleh informasi palsu yang beredar gitu. Fenomena deepfake juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi, ketika masyarakat semakin sulit percaya pada video, foto, atau rekaman suara, maka rasa percaya antar individu itu juga bisa ikut menurun gitu. Orang jadi lebih waspada dan mudah curiga terhadap informasi digital. Nah, dalam jangka panjangnya, kondisi ini bisa membuat masyarakat hidup dalam ketidakpastian karena sulit membedakan kenyataan dan manipulasi. Selain berdampak pada masyarakat umum, deepfake juga bisa merugikan korban secara langsung. Jadi, orang yang wajah atau suaranya ini dipalsukan, itu bisa mengalami yang namanya pencemaran nama baik, terus jadi kehilangan kepercayaan publik, bahkan bisa mengalami trauma psikologis gitu kalau yang kasusnya wajahnya tuh digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh gitu. Jadi banyak korban merasa dirugikan karena identitas mereka tuh digunakan tanpa izin untuk kepentingan tertentu. Nah, dalam beberapa kasus manipulasi AI itu juga digunakan untuk membuat konten yang merusak reputasi seseorang gitu. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga bisa menimbulkan masalah sosial baru nih. Teknologi yang seharusnya membantu manusia, justru itu bisa digunakan untuk menipu dan merugikan orang lain jika tidak digunakan dengan bijak. Karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dan tidak langsung percaya pada informasi yang beredar di media sosial. Sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, masyarakat itu perlu melakukan yang namanya pengecekan terlebih dahulu agar tidak ikut menyebarkan hoaks.
Selain itu, kemampuan literasi digital itu juga sangat penting agar masyarakat bisa lebih kritis dalam melihat informasi di internet. Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu adalah kenyataan. Di era perkembangan AI seperti sekarang ini, kemampuan untuk berpikir kritis dan memverifikasi informasi itu menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh manipulasi digital. Pada akhirnya, fenomena deepfake ini menjadi pengingat bahwa perkembangan teknologi itu harus diimbangi dengan kesadaran dan juga tanggung jawab sosial. Teknologi seharusnya membantu kehidupan manusia dan membawa manfaat positif, bukan malah digunakan untuk menipu, memanipulasi, atau merugikan orang lain. Karena itu, masyarakat perlu belajar menggunakan teknologi secara bijak agar perkembangan digital tidak justru menciptakan ketidakpercayaan dan masalah sosial baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin penjelasan itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.